Halo pemirsa semua, kembali lagi dalam acara On the UC dengan saya Angelica Aurelia Chandra sebagai pembawa acara. Seperti biasa, kami akan membawakan informasi-informasi penting mengenai manajemen bisnis khusus untuk Anda. Apakah pemirsa sekalian pernah mendengar mengenai manajemen operasional? Manajemen operasional bukan hanya sekedar kegiatan memproduksi loh. Manajemen operasional merupakan serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai atau value dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Manajemen operasional ini memiliki peran penting dalam perusahaan, mulai dari merancang, merencanakan, mengarahkan, dan meningkatkan semua kegiatan yang terlibat, dan ujungnya adalah kepuasan dari customer. Jika manajemen operasionalnya kurang baik, maka akan muncul permasalahan dalam perusahaan tersebut. Tapi tenang saja, di mana ada masalah, maka di situ juga ada jalan keluarnya. Berikut adalah 6 masalah operasional perusahaan yang ada di Indonesia beserta dengan solusinya. Number 6. Jasa merupakan sektor ekonomi yang berkembang secara cepat dan merupakan sektor ekonomi terbesar dalam masyarakat maju. Sektor jasa memiliki jumlah antrian terbanyak dikarenakan oleh karakteristiknya yang random atau tidak teratur baik dalam pola kedatangan maupun waktu yang dibutuhkan untuk menerima pelayanan. Sejumlah pelayanan bisa dikatakan baik jika bisa memberikan pelayanan yang cepat, sehingga pelanggan tidak dibiarkan menunggu lama. Karena jika sering muncul antrian yang panjang, maka akan mengakibatkan kekecewaan pelanggan, serta tingkat kepercayaan terhadap jasa pelayanan tersebut semakin menurun. Dikutip dari jurnal manajemen tentang analisis sistem antrian dalam optimalisasi layanan di supermarket Hyperstore, yang ditulis oleh Benedictus Bartauna dan Antonio Nyoko pada tahun 2020. Supermarket Hyperstore Kupang memiliki 6 jalur kasir yang dibuka untuk mengantisipasi banyaknya pengunjung pada jam-jam tertentu, yang bisa mengakibatkan terjadinya antrian panjang sehingga para pelanggan membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu agar bisa dilayani. Jika antrian terlalu panjang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti kehilangan pelanggan. Namun di saat jam sepi, kasir-kasir banyak yang menganggur sehingga biaya tenaga kerja menjadi tidak efisien. Dari sumber yang sama, solusi yang efektif serta efisien yang bisa dilakukan oleh supermarket Hyperstore Kupang adalah menambah jalur kasir secara bertahap sesuai dengan keadaan, yaitu pada jam ramai dan jam sepi dengan maksimal jalur kasir sebanyak 3 karyawan. Karena menurut penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa 3 karyawan adalah jumlah yang optimal. Seperti pada pukul 3 sampai dengan pukul 4 sore karena masih sepi sehingga hanya satu jalur yang dibuka. Dan kemudian 2 karyawan lainnya dapat dialokasikan untuk mengerjakan tugas lainnya. Sedangkan pada saat memasuki jam ramai seperti pukul 7 sampai dengan pukul 8 malam, pihak supermarket bisa membuka ketiga jalur agar antrian tidak terlalu panjang. Dengan solusi seperti ini, pihak supermarket bisa melakukan tugasnya dengan efektif, yaitu mengurangi terjadinya antrian, serta juga bisa mengefisiensikan biaya tenaga kerja karena tidak ada yang menganggur pada jam sepi. Number 5. Bisnis hotel di Kota Medan, Sumatera Utara memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang terus meningkat. Berkembangnya bisnis hotel di Kota Medan tidak terlepas dari permintaan pasar. Keadaan demikian tentunya akan diikuti pula dengan persaingan yang semakin tinggi antar perusahaan jasa perhotelan yang ada. Kepuasan customer merupakan hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk mempertahankan customer agar tidak berpindah ke perusahaan lain. Lansir dari jurnal yang berjudul Pengaruh Tangible dan Responsiveness terhadap Kepuasan Pelanggan pada Garuda Plaza Hotel, yang ditulis oleh Ade Irma dan Hendra Saputra pada tahun 2020. Garuda Plaza Hotel memiliki banyaknya keluhan mengenai ruang kamar yang tidak bersih, jaringan wifi yang lambat, air conditioner yang tidak berfungsi dengan baik, dan perabotan kamar yang tidak up to date. Menurut customer, dengan fasilitas seperti itu masih kurang baik untuk hotel yang berbintang 4, sehingga customer merasa kurang puas. Selain dari masalah fasilitas, ada juga masalah daya tanggap atau responsiveness dari para karyawan hotel. Para karyawan tersebut dianggap kurang ramah dan kurang mampu untuk membangkitkan rasa percaya customer. Contohnya saja keluhan mengenai air conditioner yang rusak tidak ditanggapi dengan baik, pelayanan makanan yang lama, proses check-in yang lama, dan para karyawan yang tidak membantu pelanggan yang kesulitan membawa barang. Seharusnya karyawan pada hotel berbintang 4 bisa lebih profesional. Solusi yang dapat dilakukan oleh Garuda Plaza Hotel untuk menyelesaikan masalah yang ada yaitu dengan melakukan servis air conditioner secara berkala, meningkatkan kualitas perangkat dan jangkauan wifi, menggunakan perabot kamar yang up to date, dan menjaga kebersihan dan kualitas linen yang digunakan agar pelanggan merasa lebih nyaman.
Selain itu, masalah responsiveness, kualitas pelayanan perlu ditingkatkan dengan menggunakan metode HEAT atau Hear Them Out, Empathize, Apologize, dan Taking Action and Follow Up. Metode ini dimulai dengan mendengarkan keluhan secara seksama, berempati, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan, kemudian memberikan solusi. Solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bisa dilakukan melalui workshop, kelas training, atau program mentoring kepada staf hotel. Number 4. Semua perusahaan memiliki tujuan untuk menciptakan keuntungan. Dalam menciptakan sebuah keuntungan, cara yang bisa diambil adalah menurunkan biaya. Karena biaya merupakan indikator penting dalam persaingan di pasar, maka jalan untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan cara menurunkan biaya yang dapat dicapai dengan budaya continuous improvement pada operasional perusahaan. Untuk menjalankan continuous improvement, ini biasanya dilakukan dengan metode PDCA atau Plan, Do, Check, Action. Dilansir dari jurnal berjudul Implementasi Continuous Improvement dengan menggunakan metode PDCA pada proses handover di warehouse PT ABC yang ditulis oleh Triwidodo dan Ismail Fardiansyah pada tahun 2019. Masalah yang dihadapi oleh PT ABC adalah aktivitas handover antara pihak warehouse dan pihak transporter memiliki waktu yang sangat lama, yaitu memakan waktu 20 jam. Karena memakan waktu yang lama sehingga tidak sedikit pelanggan yang komplain. Selain itu juga terjadi penumpukan produk di satu titik yang berarti bahwa efisiensinya sangat kecil. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai adalah mereduksi lead time untuk proses handover antara pihak warehouse dan pihak transporter sebesar 50% pada PT ABC. Terkait dengan masalah yang dimiliki oleh PT ABC bisa diselesaikan dengan metode PDCA, yaitu dengan langkah pertama berupa plan, dengan mengidentifikasi masalah, penyebab, dan kemudian merancang solusi. Contoh solusi yang didapatkan dengan pembuatan transport planning dilakukan oleh admin gudang dan membagi beban kerja dengan tim lain untuk aktivitas scanning. Kemudian langkah kedua adalah do. Pada tahap kedua ini, semua solusi akan dieksekusi sekaligus menganalisa apakah ada masalah lain yang akan muncul. Langkah ketiga adalah check. Pada tahap ini, kita memeriksa hasil dari solusi yang diterapkan, apakah lead time handover sudah menurun sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dan menganalisa dampak lain yang terjadi. Kemudian tahap yang terakhir adalah action. Di sini adalah tahap memastikan apakah implementasi dari improvement bisa bertahan. Contoh realisasinya adalah melakukan monitoring mingguan untuk transport planning dan menentukan topik improvement selanjutnya, yaitu mengurangi pemborosan transportasi pemindahan produk menuju staging. Number 3. Dalam memasuki masa perdagangan bebas, maka akan semakin banyak proses jual beli dan juga semakin kompleks permasalahan yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat bantu yang bisa digunakan agar dapat mempercepat proses pengolahan data, sehingga bisa menciptakan informasi yang tepat dan akurat yang nantinya akan dipakai untuk mempertimbangkan keputusan dalam mengembangkan perusahaan. Dikutip dari jurnal berjudul Perancangan Aplikasi Sistem Pengendalian Stok Barang pada UD Makmur Jaya, yang ditulis oleh Helmi Kurniawan pada tahun 2017. UD Makmur Jaya yang merupakan distributor penjualan makanan dan minuman ringan di Kota Medan ini memiliki masalah dalam sistem pengendalian stoknya. Perusahaan ini masih menggunakan semi-komputerisasi dengan menggunakan Microsoft Excel untuk pengolahan datanya, sehingga masih lambat dan tidak akurat. Hal ini bisa merugikan customer karena memberikan kekecewaan akibat barang yang dipesan tidak ada, serta bisa mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ini sendiri, akibat menumpuknya stok yang bisa saja rusak atau kadaluarsa. Solusi dari masalah yang ada bisa dipecahkan melalui penggunaan aplikasi pengendalian stok barang yang dapat mempermudah pengelolaan data karena menginformasikan data barang masuk, data barang keluar, dan persediaan barang yang terdiri dari barang yang diterima, barang yang diminta, dan stok barang sehingga kesalahan data bisa dihindari. Number 2. Sejalan dengan perkembangan zaman, perusahaan yang bergerak di bidang industri pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat besar. Demikian juga dengan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, setiap perusahaan saling memproduksi produk yang terbaik untuk menarik minat para konsumen di pasaran. Perusahaan harus lebih berupaya dalam mengefektifkan dan mengefisiensi waktu serta biaya yang akan dipergunakan demi mencapai suatu produk yang berkualitas dan memenuhi kuantitas yang ditargetkan.
Dilansir dari jurnal berjudul Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Rusak dalam Perhitungan Harga Pokok Produk pada UD Gladys Bakery Maumbi yang ditulis oleh Glesi Lovely Agita Dahna Maringka, Jan Jatinangon, dan Victoria Tirayo. UD Gladys Bakery memiliki permasalahan dengan produk rusak yang diakibatkan oleh pekerja yang kurang terampil. Dalam sekali proses produksi menghasilkan 495 buah roti dan yang rusak ada sekitar 25 buah roti. Jika ada produk yang rusak, maka UD Gladys Bakery mengalami kerugian dalam proses produksi. Hal tersebut karena produk ini tidak layak untuk dijual dengan harga yang telah ditentukan perusahaan, dan jika dijual maka akan menurunkan kualitas toko karena produk yang diberikan kepada customer merupakan produk yang rusak. Untuk meminimalisir terjadinya kerusakan yang mempengaruhi kualitas produk serta mengurangi laba yang diterima, pemilik bisa lebih memperhatikan dan mengawasi tenaga kerja, terutama pada bagian produksi. Selain itu, bagi para pekerja yang terampil dan berpengalaman dapat membagikan ilmunya bagi yang kurang terampil. Number 1. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 34 provinsi. Semua itu terhubung dengan perdagangan yang tidak lepas oleh sarana transportasi. Namun tidak semua bisnis memiliki alat angkutan transportasi yang memadai untuk mendistribusikan barang produksi atau dagangannya kepada konsumen. Disinilah peran perusahaan jasa pengiriman barang untuk kemajuan usaha-usaha dari kecil sampai besar menjadi sangat penting. Dilansir dari jurnal manajemen berjudul Analisa Fungsi Manajemen Operasional PT Cahaya Baru Abadi Jaya yang ditulis oleh Ivan Fendi Herianto pada tahun 2018. Masalah yang dimiliki dalam manajemen operasionalnya diantaranya kurang maju dalam teknologi. Dalam hal ini, untuk mengetahui posisi sopir dan truk hanya bergantung pada telepon. Selain itu juga dalam mendapatkan pelanggan hanya dari mulut ke mulut dan mengikuti tender. Adanya peraturan yang belum berjalan dengan baik karena tidak adanya SOP dan tidak adanya minimal pendidikan sebagai syarat perekrutan, dan yang terakhir pengontrolan tenaga kerja yang masih kurang. Salah satu contoh masalah yang dialami supir seringkali menolak untuk mengangkut barang dengan berbagai alasan. Pihak perusahaan harus mencari pengganti dari sopir yang lain sehingga memakan waktu lama. Hal ini dapat berpengaruh pada jalannya operasional perusahaan dan kepuasan pelanggan. Terkait dengan banyaknya masalah yang ada, PT Cahaya Baru Abadi Jaya bisa memanfaatkan kemajuan teknologi GPS atau Global Positioning System untuk memudahkan mendapatkan informasi keberadaan truk serta menggunakan teknologi online berupa website agar pelanggan dapat mudah mencari informasi tentang perusahaan dan juga sebagai tempat mempromosikan layanan kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan juga memerlukan SOP yang tertulis agar dapat memberikan deskripsi pekerjaan yang jelas kepada karyawan sehingga kesalahan dapat dihindari. Solusi yang selanjutnya adalah dengan mengadakan pelatihan dan syarat dalam penerimaan karyawan, sehingga karyawan memiliki skill dan juga sopan santun. Nah, pemirsa, kita telah sampai pada ujung acara On the UC. Namun sebelum saya tutup, tadi saya sudah membahas mengenai supermarket Hyperstore Kupang yang masih memiliki masalah terhadap antrian. Sehingga solusi yang dapat diberikan adalah dengan membuka dan menutup jalur kasir sesuai dengan jam ramai dan juga jam sepi. Yang kedua, kita membahas mengenai Garuda Plaza Hotel yang memiliki permasalahan terhadap karyawan yang kurang responsif serta fasilitas yang kurang memuaskan. Sehingga solusinya adalah dengan melakukan workshop atau mentoring pada karyawan hotel dan juga meningkatkan serta melakukan pengecekan fasilitas secara berkala. Yang ketiga, kita membahas mengenai PT ABC yang memiliki masalah aktivitas handover yang sangat lama, serta penumpukan barang di satu titik sehingga banyak customer yang komplain. Solusi yang dapat diberikan adalah pembuatan transport planning yang dilakukan oleh admin gudang dan membagi beban kerja dengan tim lain untuk aktivitas scanning. Keempat, kita membahas mengenai UD Makmur Jaya yang memiliki masalah pengolahan data yang lambat serta tidak akurat. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menggunakan aplikasi pengendalian stok barang. Yang kelima, kita membahas mengenai UD Gladys Bakery Maumbi yang memiliki masalah mengenai produk rusak yang diakibatkan oleh karyawan yang kurang terampil. Sehingga solusi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan pengawasan pada bagian produksi, serta meminta tenaga kerja yang ahli untuk mengajarkan para tenaga kerja yang belum ahli dan juga belum terampil. Dan yang terakhir, kita membahas mengenai PT Cahaya Baru Abadi Jaya, yang memiliki permasalahan dari kurang majunya teknologi yang digunakan
karena hanya bergantung pada ponsel untuk mengetahui posisi sopir, bergantung pada tender untuk mendapatkan pelanggan, tidak adanya SOP, tidak ada minimal pendidikan sebagai syarat perekrutan, dan pengontrolan tenaga kerja yang masih kurang. Sehingga solusi yang dapat diberikan adalah dengan memanfaatkan teknologi GPS dan website, membuat SOP yang jelas, serta melakukan pelatihan kepada tenaga kerja. Akhir kata, saya tutup acara On the UC ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Angelika Aurelia Chandra dari Universitas Ciputra Makassar, mohon pamit undur diri. See you on the next video. Salam entrepreneur!